Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Radeswan. Saya dari Prodilkom ingin menjawab soal UAS, yaitu dari matkul komunikasi organisasi. Soal yang pertama adalah gaya kepemimpinan apa yang muncul dari kasus ini. Nah, gaya kepemimpinan yang telah saya telaah dari kasus ini adalah gaya kepemimpinan Bapak yang otoriter, yaitu gaya kepemimpinan yang memiliki kecenderungan memaksakan kepatuhan mutlak terhadap beberapa karyawannya. Dan untuk soal yang nomor 2 adalah analisis kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan yang ada dalam kasus tersebut. Yang telah saya analisis adalah kekurangan gaya kepemimpinan otoriter, yaitu karyawan yang berada di bawah kepemimpinannya tidak memiliki rasa ownership dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya, membuka peluang bagi pemimpin untuk menyalahgunakan jabatannya, juga kesuksesan kepemimpinan berdasarkan rasa takut dan kepatuhan bawahan yang bersifat kaku. Dan ada dampak positif lainnya dalam penerapan model kepemimpinan otoriter, yaitu dalam pengambilan keputusan secara cepat dapat memberi kepuasan pada pimpinan. Model kepemimpinan otoriter ini juga bisa sangat membantu dalam menciptakan kedisiplinan kerja. Karena pada model kepemimpinan otoriter biasanya bawahan akan patuh. Dan untuk nomor 3, saran apa yang seharusnya diberikan kepada perusahaan ABC untuk mengatasi masalah yang timbul akibat gaya kepemimpinan yang tidak sesuai dengan visi misi perusahaan? Yaitu adalah dengan bisa mengganti pemimpin yang otoriter, atau juga mempertahankan pemimpin otoriter namun dengan cara memberikan evaluasi seperti memberikan kuesioner terhadap karyawannya untuk melakukan evaluasi terhadap bos perusahaan yang memiliki kepemimpinan otoriter. Dan nomor 4, bagaimana peran komunikasi dalam memperbaiki ketidakcocokan antara gaya kepemimpinan dan visi misi perusahaan. Yaitu adalah terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin maupun karyawan, karena berkaitan dengan tugasnya untuk membimbing, mempengaruhi, mengarahkan, serta mendorong anggota untuk melakukan tugas dan aktivitas mereka guna mencapai tujuan bersama. Jadi komunikasi itu adalah sebuah hal yang penting dalam perusahaan untuk memajukan sebuah progres kinerja perusahaan tersebut. Dan untuk nomor 5, bagaimana manajer dapat meningkatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan strategis untuk mencapai visi misi perusahaan? Perusahaan bisa mengadakan rapat terbuka atau musyawarah dalam mengambil keputusan, seperti ingin mengadakan progres baru, terbuka untuk karyawan mengambil ide dan dilakukan secara demokratis. Dan nomor 6, bagaimana keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka, yaitu dengan memberi apresiasi dalam setiap ide-ide yang dikeluarkan dengan bos tersebut, atau juga bisa menerima sebuah masukan dan lain-lain. Nomor 7, bagaimana manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif untuk mendukung visi misi perusahaan? Yaitu dengan cara berkomunikatif dan juga rileks. Dalam menjalankan sebuah perusahaan pasti diperlukannya komunikasi yang efektif dan sering berkomunikasi, dan juga menciptakan rasa nyaman di dunia kerja. Hal itu dapat menjalankan sebuah progres dari perusahaan yang tidak terlalu kaku. Terus nomor 8, bagaimana dampak kepemimpinan yang sesuai dengan visi misi perusahaan terhadap kinerja tim dan pencapaian tujuan organisasi? Itu adalah kepemimpinan demokratis. Karena kepemimpinan ini dengan gaya demokratis, kepemimpinan yang memiliki karakteristik yaitu menganggap bawahan sebagai makhluk yang termulia di dunia,
selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi dari bawahannya. Terus lebih sering menerima masukan daripada mengeluarkan masukan, dan juga bersifat terbuka. Nomor 9, apa manfaat dari membangun budaya kerja yang mendukung partisipasi karyawan dan penerimaan ide-ide baru dalam perusahaan? Yaitu adalah meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, meningkatkan jiwa kekeluargaan. Terus nomor 10 terakhir, bagaimana cara mengidentifikasi dan memahami visi misi perusahaan serta pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam gaya kepemimpinan? Yaitu adalah dengan visi dan misi sangat menentukan arah perjalanan dari sebuah perusahaan tentunya. Maka dari itu, untuk menentukan visi dan misi tidak boleh asal jadi. Sedikit memahami visi dan misi, maka arah organisasi atau perusahaan akan bergerak tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada beberapa hal strategi dalam menentukan visi, yaitu mengidentifikasi aktivitas perusahaan berdasarkan impian yang ingin dikejar, dan kedua, menetapkan arah yang jauh ke depan atau visioner. Yang ketiga, menyediakan gambaran besar yang menggambarkan diri kita, siapa kita, apa yang kita lakukan, dan ke arah mana kita akan melangkah. Sedangkan strategi dalam membentuk misi diantaranya adalah menetapkan perusahaan menjadi bagian yang kecil, membangun rasa yang kuat terhadap identitas perusahaan dan tujuan bisnis. Mungkin sekian yang bisa saya jawab dari ke-10 soal ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.